Kalau gue udah lama Kenapa bilang. sih si Bapuk Martial itu diturunin? Capek banget gue. Makanya mau datengin siapapun, I have no hope selama ada Arteta. Oke, Pogba itu kalau main di luar MU belum tentu hebat juga lah. Ya, ini episode 3 dari Just Haye. Masih dengan Coach Justin. Kardus. Lu dapat kardus itu dari mana sih, bro? Spontan. Semua istilah gue itu spontan. Gue asal ngomong aja. Iyalah, nggak ada fake-fakean. Iya. Gue kemarin orang kaget gue jemput bajingan. Gue nggak suka banget sama Mino Raiola itu. Itu bikin ngerusak bola, tau nggak? Iya, betul. True. Bikin rusak. Dan Bikin rusak yang bola. itu sama Ferguson dimusuhin ya. Iya, benar. Jadi kalau seandainya klub-klub itu musuhin dia, baru dia takut. Tapi kalau cuma 1-2 mah susah. Jadi harusnya mereka gabung musuhin Raiola. Iyalah, nggak usah dibeli pemainnya dia. Iya, betul. Mati semua tuh. Iya, betul. Dia beli pemain hebat juga dia pegang ya. Gila, dia tuh sekali jual itu puluhan juta dia dapat loh. Orang tuh kalau persentase 10% wajar. Iya, betul. Dia nitip loh. Dia benar-benar milik klub juga. Iya. Karena ya itu supply and demand. Kalau Iya, seandainya yang minta banyak ya dia play Nggak usah hard to beli. get. Ya. That's why harusnya di-ban dengan Mau banyak Erling klub. Haaland kayak mau Pogba kayak nggak usah dibeli. Betul. Oke, Pogba itu kalau main di luar MU belum tentu hebat juga lah. Kalau ini subjektif. Pogba tapi keren, Bu. Dua Ya. game 5 assist. Di luar itu gue bilang ya, Pogba ini bisa bermain lebih keren lagi kalau seandainya MU bermain dengan sistem. Ya. Kayak di City, kayak di Liverpool. The problem is mereka terlalu ngandelin skill. Jadi kayak kita lihat match kemarin lah. Pogba main bagus tapi tidak sebagus di match pertama. Bruno main bagus tidak sebagus di match pertama. Cuman yang pemain lainnya nggak mendukung. Jadi terlalu tergantung. Ini masalah pelatih dong. Gue udah mulai kesal sama Pelatih. Ole nih. Kalau gue udah lama Kenapa bilang. sih si Bapuk Martial itu diturunin? Capek banget gue. Gue udah lama bilang ini juga kasus Arteta. Salah satu kewajiban dari pelatih atau keahlian dari pelatih adalah kita harus bisa ngelihat pemain. Betul. Dan itu Sesuai- dilakukan oleh Mourinho kan? Iya, sesuai dengan sistem. Tapi dengan kasus sebelum Bruno Fernandes masuk, dia punya sistem, pemain harus adaptasi. Makanya dia pasang Pereira, Lingard. Itu MU berada di rank 8-9. Sampai Bruno masuk, Baru berubah. baru berjalan. Iya, dan itu faktornya Bruno dong, bro. Iya, faktornya Bruno. That's why kalau Bruno cedera, Maguire cedera, Abis. habis itu barang. Habis. Gue gila aja. Jadon Sancho dimainin cuma di babak kedua. Lingard cuma dikasih 6-7 menit. Van de Varane Beek- nggak dimainin. Van de Beek nggak dimainin. 40 Martial juta main. loh. Apa sih alasan Martial main? Itu Ya dari Allah. tahun lalu loh. I think Iya. gue setuju Kenapa kalau dia ngotot banget? Gue setuju kalau semua pemain layak didapat kesempatan. Betul. Tapi Martial sudah terlalu banyak kesempatan dan dia tidak Martial perform. itu, bro, hebatnya cuma waktu game pertama. Game pertama di awal-awal lah. di Iya, awal-awal masuk ngelawan Liverpool ngegolin 2. Abis itu nggak pernah Martial sehebat itu. Ya true, apalagi kita lihat terutama tahun lalu lah, itu benar-benar jelek Jelek banget, minta ampun. asli. Kemarin udah bener lah. Game pertama waktu ngalahin siapa Leeds kemarin ya. Mestinya ya udahlah apa sih Greenwood, Greenwood aja, Udah bener. betul. Ini Betul. Greenwood digeser lagi. Karena kalau Greenwood main di sebagai striker, karena nggak ada Cavani kan, Iya. at least Sancho bisa dikasih kesempatan Itu di saya. dari starter. Iya. Dari Sancho, Greenwood, sama kiri whoever lah, mau Rashford kayak mau siapa. Gue bingung tuh Van de Beek. Nggak terbukti nih pemain bagus atau jelek. Karena nggak pernah dikasih kesempatan, bro. Kalau gue lihat, sebenarnya ini gue udah bilang dari awal, sebelum dia nendang satu bola, Iya. sampai gue dibully abis sama fans MU kan. MU. Gue bilang, ini pemain tidak cocok dengan sistem. Ya kenapa dibeli? Exactly. Dia itu bisa bagus kalau main di timnas, main di Ajax. Iya. Karena dia adalah nomor 10 yang bukan playmaker. Iya. Tapi nomor 10 yang memasukin ruang yang ditinggalkan striker. Betul. Kasusnya sebelum Van de Beek itu kan ada Klaassen. Terus ada si Sim de Jong. Tiga-tiga ini main di posisi yang sama dengan sistem yang sama. Pada saat mereka keluar flop semua. Karena nggak bisa dimainkan sistem seperti Ajax. Ya kenapa MU beli, bro? Nah, that is the problem. 40 juta loh. Nggak murah. Padahal gue baca kalau si Ole itu punya veto ya. Jadi Ya. kalau seandainya manajemen mau beli pemain, dia nggak suka, nggak batal. Gue lihat Ole ya. Ole pembeliannya lumayan ya. Maguire oke.
Bisaka oke, ya kemudian Cavani oke dong bro. Oke. Bruno keren. Gratis pula. Gratis, Bruno keren. Bruno keren. Tapi ngapain? Diallo itu ngapain sih pemain main masih muda, Kayak belum anak SMA, Iya. fisiknya juga terlalu kecil. Ringkih. Jadi dilihat sedikit udah jatuh 40 gitu. juta. Emang sama ya. Sama Van de Beek kalau gue bilang flop juga. Belum juga lah. Iya. Kalau Teles gua masih masuk akal lah. Untuk Setuju, ngelapis kalau setuju, Luke Shaw ya. cedera. Ya, setuju. Dan terutama kanan ya. Kanan tahun lalu itu kan praktis selalu AWB yang main. Padahal AWB ini menyerangnya itu very poor. Bertahannya bagus. Cuman untuk tim Tackling bagus. Untuk tim selevel MU, lu butuh wingback yang nyerang bagus dan bertahan bagus. Ya. Kalau dia beli Dalot as a cadangan masih make sense lah. Tapi gue bilang Bro, pemain tengahnya MU tuh banyak banget penyerang muda, bro. iya true. Ada Elanga, ada Shotire, nggak segala dikasih macam. kesempatan Nggak dikasih juga. kesempatan, malah dipinjem-pinjemin. Gue bilang MU itu justru rentannya tuh di lini tengah. Fred ini nggak nendang. Matic udah lewat masanya. Udah tua. Ya nggak bisa ngandelin McTominay doang. Jadi Iya. mereka butuh gosipnya Saul. Kalau Saul naik ke MU, tapi kemarin gue baca lagi, MU memang hanya menginformasi. There is no official bid dari MU. Justru yang melakukan official bid itu Chelsea. Chelsea mau datengin Konde kalau si Kurzuma ke West Ham kalau nggak salah. Kalau Kurzuma dijual, Konde masuk. It's a good buy juga. Ini pemain muda 23 tahun, menyerang bagus, bertahan bagus, masih bisa lebih bagus lagi berkembang. Sama kalau beli Saul itu luar biasa juga sebagai pelapisnya Kovacic atau Jorginho Kante. Tapi gue bilang Saul lebih cocok ke MU karena pelapis Pogba sekarang siapa? Nggak ada. Nggak ada. Dan gue duga nih Pogba tahun depan pergi. Jangan tahun depan. Kalau Mbappe jadi pergi, PSG dapat duit? PSG dapat duit 160 juta, Dia terus bayar nggak tuh. dibeli. Gue bingung, Madrid punya duit dari mana bro? Bukannya kesulitan keuangan? Dia jual beberapa pemain kan? Ya nggak sebanyak itu lah. Iya, dia jual total kalau nggak salah sekitar 120. Tapi Nambah dikit. apa? Nambah dikit. Ya nambah 40 jutaan. Odegaard dijual 40 Odegaard ke Arsenal ya? ke Arsenal. Oke. Padahal kemarin Ole udah benar bro. MU itu harus ngegas. Iya. Dan kesempatan ngegas udah ada. 5 game pertama nih timnya nggak kuat-kuat kok. Iya. Tapi kalau this is typical Ole ya. Pada sebuah tim, ini kan tugas pelatih. Sebuah tim tidak berjalan. 15 menit terakhir skor 1-1. You have to do something sebagai pelatih. Bermain lebih oportunis lah, lebih pragmatis lah, whatever. Tapi lebih menggumpur. Kemarin dan satu hal yang kemarin gue lihat, kenapa banyak serangan gagal, itu terlalu banyak passing yang tidak sampai. Either salah passing atau ke potong. Ngeselin ya? Ya, that's why serangan MU ini ya gitu-gitu aja. Nggak banyak Nggak peluang kreatif. besar kan? Nggak kreatif. Kreatif juga. Karena tergantung dua pemain itu. Tapi ya, untunglah masih 1-1 ya daripada Arsenal. Kalah lagi. 0-2 bro. Arsenal sih I really have no hope dengan Arsenal. Apalagi 5 game pertama mah gila ya. Untuk gue, 0-2 nggak ada masalah. Kalau lu ciptakan 10 peluang, lu kalah 0-2, asumsi suwe. At least lu punya prospek. Oke. Ini Nyaris nggak ada, cuman mungkin 1-2 peluang. Mungkin 1 gol layak dapat, tapi finishingnya jelek. Nah ini yang jadi masalah dengan Arsenal. Gue bilang bukan kalahnya, tapi sistemnya itu udah ngawur. They just play. Nggak ada leader, nggak ada sistem, cuman kiri, kanan, belakang. Kiri, kanan, belakang. Nggak ada kreativitas. Makanya mau datengin siapapun, I have no hope selama ada Arteta. Itu yang jadi masalah dengan Arsenal. ini kegedean ya timnya untuk Arteta. Pelatih baru lah ya. Untuk Arteta kegedean. Dan sama kasusnya Ole, dia punya satu sistem di mana sirkulasi bola itu dari belakang. Yang jadi masalah, kalau lu punya pemain yang akurasi passing dan visinya bagus, kayak Van Dijk, kayak itu nggak masalah. Cuman di belakang Arsenal tahu sendiri. That's why seringkali mereka salah passing, kena counter kan. Ya. Karena memang kualitas pemainnya. Nah, lu sebagai pelatih, gue mantan pelatih 5 tahun. Dengan pemain pas-pasan, gue bisa buat sebuah sistem yang cocok. Nah, ini harus dilakukan oleh maupun Arteta. Kalau pemain belakang lu nggak bagus, at least sirkulasi bola, penekanan permainan, itu ada di lini tengah.
bukan di lini belakang. Itu yang harus dikuasain. Itu harus dikuasai dan dia tidak melakukan itu. Jadi terbukti ya bro, mantan pemain hebat di satu tim belum tentu bisa jadi pelatih yang baik. Sama sekali belum tentu. Arteta, Frank Lampard di Banyak Chelsea. lah. Ya, ini MU di Si Patrick Vieira dipecah di mana? Sekarang Crystal Palace 2 kali kalah. Thierry Henry pecah juga di mana-mana. Banyak lah, belum terbukti. That's why gue bilang, kan orang bilang, ya mantan pemain harus balik ke Maradona Arsenal. aja bukan pelatih yang baik. Nah, kalau bisa jangan mantan-mantan lah. Nggak ada gunanya. Mending Zinedine Zidane tuh main ya. Zinedine Zidane kebantu dengan pemain bagus Main kan. bagus. Karena di luar Madrid nggak ada yang mau dia juga. Kan dulu sempat pensiun. Pas Ronaldo cabut, dia cabut, nggak ada yang mau. Balik lagi. Sekarang pensiun, nggak ada yang mau dia juga. Karena ya kayak Ole ngandelin skill-skill doang. Oke, City udah mulai ngamuk nih bro. Ya, Ya. 5-0. Wow, gila ya. City itu permainannya tidak seperti match pertama. Kemarin kenapa? Kan gue bilang, match pertama hanya 4 pemain inti. Kemarin lebih banyak, walaupun ada berapa cadangan. Tapi kalau pemain intinya lebih banyak, sistemnya berjalan. Dan itu walaupun Grealish nggak kelihatan lagi menurut gue. Ketutup Bandung. Golnya aja bola nyari lututnya. Baru bisa masuk. Cuman ya, this is City. That's why match pertama kalah nggak jadi masalah. Isu paling besar, Cristiano Ronaldo mau diambil City. Gua nggak yakin tuh bro. Nggak mungkin Ronaldo mau lah. Bukan nggak mungkin. Gue bilang Pep nggak mau. Ngapain lu beli pemain 37 tahun? Atau 36 tahun dengan gaji 31 juta. Aguero aja dia buang ya. Aguero aja dibuang. Di samping itu, Juve minta 25 juta. City maunya gratis. Kalau gratis 31 juta dengan penjualan merchandising Masih bla bla oke. hitung-hitungan Masih masih oke masuk. lah. Tapi kalau I don't think Ronaldo mau bro. masalahnya nggak sampai detik ini there is no official bid untuk Ronaldo. Gue berharap tahun depan waktu free transfer dia ke MU. Masih ada kemungkinan. Bisa. Ya masih ada kemungkinan. Bisa banget. Apalagi kalau free transfer ya. Sekarang yang seru kan ini gosip-gosip ini beredar gara-gara kemarin subuh. Ini siaran Jumat, Rebo ya, Rebo subuh. Itu gue baca di Twitter kalau Real Madrid sudah mengeluarkan official bid Untuk ngambil Mbappe 160. Pada saat itu gue baca lagi, gue browsing, agennya Lewandowski sudah di Paris. Baca lagi ada yang bilang Neymar sama Messi nggak mau Ronaldo, maunya Richarlison-nya di Everton yang cocok sama dia main di timnas Brasil. Terus terlalu banyak gosip karena ini tinggal beberapa hari kan sampai tanggal 31. Feeling gue itu sampai deadline terakhir Nggak kejadian. jam 12 nggak banyak kejadian. Banyak kejadian. Bro, kalau secara lo kan pelatih juga. Ya. Menurut lo Ronaldo dengan Messi cocok nggak kalau Bisa. berada dalam satu tim? Bisa. Kan ada dua matahari tuh. Iya, tapi yang penting dua ini bisa sedikit turunkan egonya. Karena Messi itu kan harus di-serve kan dia? Ya. Sebenarnya dua orang ini nggak ada masalah. Secara pribadi nggak ada masalah kalau mereka ketemu di luar stadion, mereka tetap baik, berteman. Fansnya yang nggak bisa berdamai ya? Fansnya yang media yang bikin mereka ribut. Who is the GOAT? Messi lah. Kalau itu nggak usah kita bahas lah. Kalau untuk gue still Messi dan kalau gue bilang still ada peluang kok. Sangat ada peluang. Cuman gini ya, PSG ini nggak butuh duit karena dapat duit dari negara. Hanya mereka tidak bisa terlalu melanggar financial fair play. Walaupun itu mereka aja sudah halangannya. melanggar. Tapi kalau Mbappe keluar mereka punya duit That's banyak why, dong. maka dari itu bukan masalah duit banyaknya, Gaji ya? tapi mengikuti aturan financial fair play. itu That's aja. why mereka harus jual Mbappe. Maka dari itu gue bilang, gue yakin Mbappe cabut sampai di deadline terakhir karena aturan financial fair play. Itu Sekarang Mbappe itu nggak PSG suka disorot banget. Nggak suka banget dengan masuknya Messi bro ya? Ya karena dia nomor 3 sekarang. Dia kan pengen jadi nomor 1. Lawan Neymar oke lah 11-12 masih bisa disingkirkan. Iya. Lawan Messi ya susah lah mau geser Messi. Orang tua lagi. Nah kalau dia ke Madrid, dia kemungkinan bisa jadi nomor 1 karena nggak ada Ronaldo lagi, nggak ada bintang. Paling ada Benzema. Benzema kan
orangnya low profile, nggak ya. banyak exposure di media. Jadi dia sangat bisa menjadi nomor 1. Oke. Baik, bro, kita ngelihat kemarin gue ngelihat itu Klopp itu ngomentarin Ole ya. Mungkin kita nggak terlalu jelas juga. Ini Klopp ini jadi nyinyir gitu ya, bro. Gue bingung aja tuh. Gue juga nggak paham. Padahal Liverpool 2 match menang dan bermain cukup bagus. Pemain depannya sudah on fire, yang tahun lalu agak bapuk, tapi kenapa dia suka protes ya? Kalau dia sirik itu paham, karena dia nggak dapet duit dan atasannya kan pelit banget. Iya, Yahudi banget ya. Yahudi banget itu nggak parah. Tapi gue bilang dia kayaknya ingin menutupi sesuatu bahwa yang dilakukan manajemennya udah benar. Ya. Padahal kita tahu, kita sudah di previous video kita udah bahas kalau pasaran sepak bola di Eropa, bukan di Amerika, bukan kayak NBA, ini sangat liberal, sangat terbuka, bebas. The more money you get, the more best player you can buy. Ya kan? Nah, MU nggak kekurangan duit. Sama sekali nggak kekurangan duit. Dan masih dalam batas financial fair play, karena mereka kalau nggak salah income-nya nomor 3 dengan masuk keluarnya itu masih in balance lah. Masih oke. City pun demikian, bahkan Arsenal spend-nya lebih banyak daripada MU. Iya. Tapi Liverpool cuma beli Konate 35 juta atau 30 juta. Uangnya dibawa kemana ya? Uangnya buat mereka. Nah, sekarang kan susah juga kalau Klopp ngelawan bosnya. Iya. Wah, bos gue pelit atau langsung dipecat. Iya kan? Tapi Klopp banyak yang nampung, bro. Pasti. Ya, true. Cuman dia nggak mau bermain kasar. Dia nggak mau bermain keras. Akhirnya bilang, oh ya, kita nggak butuh pemain. Kita punya semuanya. Memang dia punya pelapis, tapi pelapisnya kan tahun lalu sudah terbukti bapuk banget. Makanya feeling gue dia suka nyindir Pep lah, dia nyindir Ole sekarang. Karena Ole kalau Saul jadi masuk kan spend-nya banyak juga, 200-an lebih juga. Gitu. Bro, kita ke Italia. Ya. Italia menurut lo sekarang gimana sih, bro, ininya? Gue nonton Milan, gue nonton Inter. Gue nonton Juve. Sebenarnya dari sisi permainan is not that bad. Cuman agak slow dan terutama positioningnya untuk gue bilang kenapa di Serie A itu seru untuk ditonton, seru ya, bukan bagus, seru. Karena mereka saling menyerang. Kenapa mereka bisa saling menyerang? Kalau gue bilang pemain ini terlalu ofensif sehingga pada saat transisi mereka meninggalkan sedikit pemain. Nah, cuman karena teknik, kembali lagi ke teknik dasar, passing-passingnya terutama 15 tim ke bawah itu buruk sehingga gampang dipotong, nyerang lagi. Nah, maka dari itu jangan kaget kalau di Italia cukup banyak gol terjadi lah. Karena ya itu, gue bilang Italia sekarang dan dibanding 10 tahun yang lalu beda ya? Beda. Lebih atraktif untuk ditonton. Mereka belajar banyak lah ya. Mereka kayaknya belajar banyak, tapi ya gitu. Kalau lu kumpulin terlalu banyak pemain yang udah afkiran, udah expired di La Liga, di EPL, expired ke Italia, you cannot lift up your league. Makanya di Eropa mereka keteteran. Sedih gue ngelihat tim-tim Italia yang dulu besar ya. Waktu berapa puluh tahun lalu, wah AC Milan, Inter, Juve, dulu kan seluruh pemain terbaik ada di Italia kan. Sekarang mereka nampung pemain free transfer, loan-nya bayarin, nggak bayar. Yang 32 plus. That is the problem. Ini masalah manajemen. You know better than me lah. Yes. Tapi kalau gue melihat, dari dulu zamannya, let's say 20-30 tahun lalu, punya klub itu hanya mainan buat mereka, buat ego mereka, buat image mereka. Tidak berdasarkan sebuah manajemen yang bagus seperti di Liga Inggris, seperti di Spanyol, Barca Madrid. Yang terjadi pada saat Eropa dilanda krisis, Parma dijual, Inter dijual, AC jual, semua dijual satu-satu. Sementara karena krisis di Eropa ngedrop, income ngedrop, mereka tidak bisa beli pemain bagus. Sedih kita. Perlahan para pemain hebat ini pindah ke Inggris. Karena di samping itu, mereka nyaris tidak ada klub kecuali Juve kalau nggak salah, yang punya stadion sendiri. Jadi side income dari commercial activity itu nggak ada. Kita baru bahas tadi sebelum on air, Milan aja harus share stadion. Dengan Inter ya? Klub sebesar Milan harus share stadion.
Sekarang memang ada suara-suara, oh ya kita bikin stadion sendiri. Nah, ini salah satu yang gue bilang, kenapa mereka nggak dari dulu bikin stadion? Waktu duitnya masih banyak. Sekarang mereka kena imbasnya dan I don't know butuh berapa tahun lagi untuk pelan-pelan ke atas lagi bisa bersaing dengan IPL. Iya, padahal untuk orang Itali, itu bola itu kayak agama, bro. Iya. Gue ingat banget dulu zaman Dali Tahir, ya, dia pernah diundang dalam satu acara, membahas Liga Calcio. Besoknya seluruh orang Italia kenal dia. Begitu gilanya gitu. Orang Inggris gila, tapi orang Italia terhadap bola tuh lebih gila. Ya, kalau gue bilang Italia itu sangat bangga dengan budayanya. Kita lihatlah, makanan mereka keliling dunia. Iya, spaghetti dan desainer pizza, baju mereka keliling dunia. Yes. Mobil mereka keliling dunia. Bola juga lah. Motor mereka keliling dunia. Bola dulu keliling dunia. Sekarang udah turun. Ini yang mereka masih belum bisa move on. Saya kan pernah bahas waktu ngomong dengan Sandi Uno. Kenapa Liga Italia kalah Liga Inggris? Karena Italia itu sombong banget dan mereka nggak mau move. Jadwal pertandingan itu nggak mau ke sore supaya prime time-nya masuk Asia yang penduduknya lebih banyak. Kan penghasilan paling besar kan dari TV Right. TV Right begitu banyak ditonton oleh TV, iklannya naik, jersey laku. Nah itu yang mereka belum atasi sampai sekarang. Iya, ini bisa dibandingkan dengan La Liga. Tapi La Liga incerannya North America dan South America. Iya, salah juga. Pelan-pelan mereka ke Asia. Harus. Tapi kalau dengan jamnya ini pasti kalah dengan Liga Inggris. Liga Inggris. That's for sure. Kita lihat MU main jam 2 sore loh di sana. Iya. Jam 2 sore supaya jatuhnya di sini prime time, di sini setengah 7. Tapi yang aneh, Jerman juga sore mainnya. Nggak ada yang nonton juga. Nggak benar, di sini nggak, ya. Capek gua. Padahal secara taktikal bagus juga. Iyalah, tapi Jerman tuh yang menang Bayern melulu. Ya, that is the problem. Kalau udah terkuasai oleh 1-2. Iya, mereka harus atur tuh, bikin aturan salary cap, bikin aturan draft, jangan seenaknya tuh. Padahal kalau kita lihat Italia sama IPL itu kan banyak yang bisa jadi juara. Banyak calon lah. Serunya di situ. Harusnya Serie A punya peluang untuk menyaingi. Dan lo tau nggak? Gue kan pernah datang ke San Siro tuh sudah. Terus ada berapa stadionnya AS Roma, jelek banget bro. Dan hari biasa nggak ada game pertandingan tutup. Iya. Beda dengan Inggris tuh. Iya, that's the point. Itu yang gue sebut. Cari uang tuh bisa. Karena stadionnya bukan milik mereka. Oh iya. Gue kan kemarin ke sana. Gue kan punya tradisi ke kota manapun gue ke stadion. AS Roma nggak dibuka, pagarnya nggak dibuka bro. Kita kan kepengen foto-foto. Karena itu. Betul. Padahal kalau kita ke Barca sama Madrid lah, everyday buka. Nyari duit. Everyday ada cafe, ada merchandise, Liga-Liga Inggris. Jerman aja nggak bro. Gue pernah ke Allianz, itu nggak segitunya. Mereka buka tapi nggak terlalu komersial. Nah, Liga Italia itu, lo tau nggak? Kenapa mereka akhirnya ratingnya di televisi turun? Karena pas stadionnya gede-gede bro. Ya, sepi. Begitu, bukan cuma sepi. Jadi begitu stadionnya gede, terus jarak antara penonton ke lapangan tuh jauh banget. Dia naruh kameranya jauh bro. Begitu naruh kameranya jauh, itu gambar pemain itu kecil-kecil. Kayak main PlayStation tau gak lo? Kurang menarik. Iya, berbeda dengan Inggris itu kan stadion tim-tim kecil itu kan kecil banget tuh. Jadi ditaruh kamera manapun nyorot ke pemain langsung close up. Jerman juga bagus loh kalau soal kamera ya. Cuman feeling gue kan kalau kita bicara klub besar mungkin ramai, tapi menengah ke bawah kan sepi semua di Serie A. Di Serie A, iya. Ini yang jadi persoalan. Jadi banyak faktor lah. Banyak faktor yang membuat Serie A ngedrop dari sisi manajemen, nggak punya stadion. Jadi stadion besar di Italia itu jadi persoalan bro, menurunkan orang betul, rating. Karena bola itu kita nontonnya kan ekspresi. Bagaimana dia ngegolin, ya abis ngegolin, ekspresi pelatihnya, ekspresi penonton, wow! Itu yang menjadi kayak sebuah reality show tuh. Kalau gua mah paham banget yang begitunya tuh yang membuat Liga Italia loh. Jauh-jauh bro. Kenapa? Karena naruh kameranya nggak bisa deket. Oke. Naruh kameranya nggak bisa deket. Gue nggak pernah perhatiin itu. Lo perhatiin deh. Lo nonton Liga Italia itu, apalagi kalau stadionnya gede-gede itu, yang segede gaban gitu. Pemainnya kayak nonton PlayStation aja tuh. Padahal kan ngeliat ekspresi nih. Nah Liga Inggris kan kecil-kecil. Ada tim-tim kecil itu penontonnya paling 20.000, 30.000. Kecil-kecil lah. Betul. Kecuali tim-tim besar ya. Paling gede sih Arsenal, gede stadion doang tapi. Bro, lo percaya nggak Arsenal bisa degradasi tahun ini? Oh bisa. Iya. Bisa. Kalau selama di bawah Arteta bisa. Dan kemarin gue baca manajemen nge-backup Arteta. Gue mau lihat kalau lu 5-6 match beruntun kalah masih di backup nggak? Gue mau lihat. Bahkan gue bilang
lawan City case close lah. Itu calculated loss. Udah pasti kalah punya kalau gue bilang. Entar match ke-4, ke-5, ke-6, kalau semoga nggak menang lah. Kalah terus biar berada di papan bawah. Gue mau lihat. Gue sih tunggu. Kalau emang lu sehebat apa? Kalau lu bener-bener ngaku percaya proses, biarin aja degradasi langsung. Berani nggak? Apalagi ada karena value-nya kan turun. Dan mereka kan incer duit. Untuk sponsor dan lain-lain. Kalau seandainya degradasi atau tetap di papan, kan pasti selesai. Tujuan mereka kan hanya duit. Maka dari itu, Arteta pasti dipecat. Tinggal tunggu waktu, akhir September atau Oktober. Itu aja. Dan ada fenomena Ramsdale ya, bro? Ya, itu juga. Ya. Gue nggak habis pikir ya, ini aturan di Liga Inggris kan harus punya home ground. Home ground itu ada 8. Minimal. Home ground itu pemain yang lahir. Enggak, home ground itu pemain yang dibina ya? Yang dibina. Nggak harus lahir di Inggris. Boleh dari luar kalau di usia 15, 16 kalau nggak salah, udah 4 tahun itu di klub yang sama dianggap home ground. Dibina di Britania Raya? Iya. Ya, Great Britain. Iya. Nah, ini lucu nih untuk Anda ya. Kadang-kadang orang nggak bisa bedain, bro. Mana yang UK, mana yang Britania Raya, semua Inggris. Mana yang England gitu. Itu beda-beda. Iya. Nah, gue nggak tahu, setahu gue Arsenal cukup punya banyak pemain home ground ya. Ya. Kenapa harus beli seorang Ramsdale? Padahal yang namanya Onana, kipernya Ajax, itu kan dia kena sanksi dari UEFA. Karena obat lah. November dia kosong. Itu mau dibeli oleh Lyon 5 juta. Ajax cuma mau 10 juta. Nggak diambil? Nggak diambil. Jadi dia sekarang kosong. Harusnya daripada beli Ramsdale, mending beli Onana cuma 10 juta. Onana ini udah main semifinal Champions League. Atau ngambil Romero lah. Romero kan udah pindah juga. Iya, ambil dia lah gratis sebelumnya ya. Ya, at least keren. Kiper nasional Argentina loh. Yang apa namanya sebagai pelapis, dan gue bingung Arteta ini, dan ini bukan masalah Ramsdale doang. Banyak, Saka baru perpanjang kontrak, gue nggak habis pikir pemain bapuk kayak begini, udah bagus mau dibeli Roma, diperpanjang. Ini yang jadi masalah dengan Arteta, dia nggak bisa lihat pemain. Dia itu tidak bisa ngelihat pemain sehingga harusnya punya tim dong. Contoh Nketiah. Iya. Nketiah tahun lalu kayak Ole sama Martial, dikasih main peluang terus. Bapuknya minta ampun, sekarang mau dijual. Willock sama kasusnya, baru dijual 25 juta. I mean, kalau pelatih nggak bisa melihat kualitas pemain, then you're done. Berapa kontainer duit pun diberikan, nggak ngaruh juga. Arsenal itu terbukti ya, berapa kali beli pemain hebat-hebat, nggak jalan ya. Dulu. Sanchez. Kalau Sanchez masih oke. Van Persie, Sanchez, abis generasi itu selesai. Iya. Pembeliannya pemain buruk sekali. Mesut Ozil. Iya. Keren, bro. They cannot negotiate. Ozil digaji 400.000 per minggu. Auba digaji 400. Sanchez mahal banget. All mahal. Semua mahal. Padahal kalau kita lihat Liverpool, nah di sini hebatnya Liverpool. Mereka jago nego. 200-an, nggak sampai 300 bahkan. Ya? Itu udah oke. Salah kan nggak gede-gede amat ya? Nggak gede amat. Semua nggak gede amat. Makanya gue bilang, ini Arsenal gue bingung. Dia punya manajemen atau pemilik yang nggak ngerti bola. Dia punya seorang financial director Vikas yang taunya komersial doang. Dulu masih ada Mislintat yang beli dari Borussia Dortmund, terus Sanlehi dari Barca, dua-dua caw. Sekarang Edu yang ambil alih. Edu sama Arteta. These two guys kalau bilang nggak bisa ngelihat pemain. Mending belajar dari siapa? Leicester beli Mahrez, Kante, Maguire. Jadi semua ya? Jadi semua. Dan tiap tahun mereka jual tapi tetap bisa perform. Dijual pun, kan kemarin sempat juara ya, luar biasa ya. Ngalahin Exactly. Karena mereka punya scouting bagus. Nah, sekarang kita lihat Arsenal. Pemain Arsenal yang dijual mahal siapa sih? Ramsey 0. Iwobi 40 juta. Itu Everton lagi mabok aja mau beli Iwobi 40 juta. Yang jelas ada fenomena Ramsdale. Ini dari kiper, direkrut Arsenal. Padahal dia punya catatan tiap kali dia direkrut, timnya degradasi. Betul. Apakah ini akan Arsenal jadi tim keempat yang akan terdegradasi? Ben Leno itu gua akui kurang bagus, butuh kompetitor. Tapi bukan Ramsdale lah kompetitornya. Ya kita nggak tahu. Sebagai fans Arsenal, kita cuma bisa berharap ada mukjizat si kiper bapuk ini mendadak bisa jadi De Gea. Kiper bapuk.
Oh bro, kemarin kita diminta ini juga lah, kita ke Ligue 1 ya, ke Prancis ya. Ya. Kemarin ada story katanya, ada berantem ya antara fansnya Nice dengan Marseille. Gue baru tahu kalau di Prancis itu nggak ada pagar kayak di Inggris. Mungkin nggak semua stadion ya. Tapi yang di stadionnya Nice, jadi kasusnya penonton kan ngelempar botol. Si kaptennya Marseille, Dimitri Payet, ngambek kan dilempar terus, diambil botol, dilempar ke penonton. Nggak boleh sebenarnya itu. Itu udah, you don't do that as a professional player. Yes. Akhirnya turun lah. Dan yang bingung lagi, stewardnya udah tahu ini terbuka, stewardnya dikit banget. Yang ada di situ, turunlah semua, akhirnya diberhentikan dan Marseille nggak mau melanjutkan. Oke. Baik, kita akan ngebahas pertandingan minggu ini bro. Ada berapa preview, Arsenal lawan siapa bro? Kenceng lagi. Arsenal lawan City. Kayaknya 3 kali kalah berturut-turut. Pasti 3 kali kalah. Dari semua tim ya, Chelsea tahun lalu itu 2 kali kalah lawan Arsenal. MU 3 tahun nggak menang. Nggak menang. Dari semua tim, dari 20 tim, gue cuma bilang satu pasti kalah. Itu MCT. MCT. Ya, karena MCT punya kualitas bagus dan secara taktikal bagus. That's why kalau MCT gue bilang itu calculated loss, itu pasti kalah. Yang lain masih ada harapan. MCT lawan Arsenal. Nah, jadi Arsenal akan 3 kali kalah. Semoga kompetitornya ada yang menang biar dia berada di zona degradasi. Dan berikutnya juga. Tapi yang seru juga ada si Chelsea ketemu Liverpool. Wow, that's a big match. Satu, kenapa gue bilang seru? Iya. Van Dijk ketemu Lukaku. Oke. Gue bilang Lukaku dilipet dimasukin sakunya Van Dijk nih. Dikantongin. Dikantongin. Terus gue bilang apakah 3-4-3-nya Chelsea itu bisa ngelawan Liverpool? Karena gue bilang dengan adanya Lukaku, you better play 4-2-3-1. Liverpool ini bukan tim kemarin sore, apalagi 2 match menang, pemain depan cetak gol, percaya dirinya meningkat. Sama-sama 2 match menang? Ya, dan percaya dirinya meningkat. Tapi kalau seandainya Chelsea bisa menang lawan Liverpool, away, 3-4-3 harus dipertahankan. Artinya memang sistem ini cocok buat mereka. Jadi dua tim ini gila ya, punya coach yang keren-keren, Ya. stok pemain yang keren-keren dan tradisi guts-nya. Kadang-kadang ada pemain tim-tim pemainnya hebat tapi nggak punya pengalaman menang, ada juga ya. Ya. This is the main game ya. It's a mind game. Sepak bola itu kan main game. Ya. Sepak bola itu strategi mungkin 30-40%, 60%-nya psikologis. Psikologis begitu di lapangan ya. Yang main di lapangan itu kan tetap manusia. Ya. Kalau dia lagi bete, lagi nggak bisa aja dia main jelek. Kan kita nggak tahu. Itulah di situlah peran seorang kapten ya bro ya. Di situ peran seorang kapten di lapangan dan pelatih dan seorang pelatih. Lah. Dan gue tidak lihat Arteta sama Ole bisa selevel Pep sama Klopp. Iyalah tuh. Apalagi selevel Alex Ferguson ya. Kepalanya Beckham aja bisa ditendang dulu. Iya, benar. Macam-macam. Top-topnya ditendang. Banyak tingkah, rambut dicet atau apa, udah potong rambut sekarang. Digituin langsung. Nggak ada cerita mah kalau pelatih itu harus kayak begitu karena mereka ini kan artis. Banyak tingkahnya itu di lapangan, bukan di luar lapangan. Gue setuju banget sama Sir Alex. Ya. Dulu kan ada seorang pemain back terbaik MU dari Belanda, Jaap Stam. Ya. Cuman bikin buku ngatain Alex keluar tuh. Buang. Tapi setelah itu dia ngaku bahwa dia salah jual. Keren banget itu. Iya. Jaap Stam. One of the best center back in the world loh waktu itu di zamannya. But ya, Sir Alex pun juga manusia, juga bisa bikin kesalahan. Oke. Tapi sebelum itu, nah MU Wolves susah lawan Wolves. Sebagai fans MU gimana? Susah menang lawan Wolves. Walaupun dia tim mau di bawah lah. Gue nggak berharap banyak deh, kecuali karena mereka sangat bertahan ya. Betul, parkir bus gitu. Ya. Tergantung Ole ini mau nurunin siapa. Sancho, terus Lindelof orang udahlah, cobalah diganti Varane. Kan orang mencoba tuh. Gue setuju, at least lawan Wolves ya, yang kita tahu cenderung bertahan. Ya. Dan gue tidak melihat Wolves akan menyerang, menguasai pertandingan. Paling serangan balik ya. Paling serangan balik. Gue setuju layak diberi kesempatan kepada Sancho. Cavani lah. Greenwood. Cavani kayaknya udah mulai main. Cavani nggak tahu. Ya, nah, at least kalau nggak ada Cavani, Greenwood lah. Greenwood sebagai striker, Rashford di sayap kiri. Martial diikat aja bro, diborgol aja. Dan Varane at least bisa diberi kesempatan sebagai center back. Dan buang Fred lah, Van de Beek lah main ya.
Fred. Aduh, tapi Spurs lagi bagus ya. Walaupun Harry Kane sekarang bertingkah, bro. Dia minta dipindahin ke City. Gila, bro, kalau Harry Kane ke City. Gue bilang ya, gue nggak tahu. Ini pendapat pribadi gue. Kalau seandainya pemain sudah mau keluar, mending dijual. Nggak ada hatinya di situ. Ya, mungkin Levy play hard to get ya. Iya. Jadi tunggu Man City menjelang deadline menaikkan kalau nggak harga-harga salah, terus. City udah nawar 125 nih. Iya. 125 Pound. pound. Pound itu 135 triliun lebih. euro loh. Iya. Itu kan ya mungkin mereka tunggu sampai 150 atau 140 baru. Iya, ini Spurs mintanya 150 tuh. Iya. Kalau gue bilang sebagai City ya, selama masih dalam financial fair play, udah lepas aja lah. Kan mereka pinter tuh ngotak-ngatik income dan pengeluaran, karena duit nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang bayar negara kok. Oke, di klasemen ya. Sementara, gila West Ham nomor 1 bro. Ya, West Ham ini Apalagi kan kalau dapat biasa Jesse kayak Lingard tahun ya. lalu juga sering di depan papan atas. Ya, habis itu baru digas hilang ya. Yang nggak kelihatan atau karena Man City baru sudah kalah 1 match kan. Tapi ya sesuai prediksi dari semua orang, kemungkinan besar 4 besar itu ya City, Liverpool, Chelsea dengan MU. Ya. Yang hebat tuh Arsenal biasanya di awal kompetisi biasanya Ngegas. Sama Spurs juga biasanya leading habis itu hilang. Tapi Arsenal nggak kelihatan di sini ya. Ya. Nggak ketangkap radar. Dan nggak ketangkap radar. Senin kalau kita melihat lebih parah lagi tuh. Langsung aja degradasi. Langsung degradasi. Ya nggak. Sekarang kalau gini ya, dia sebagai owner si Kroenke dan kawan-kawan, seandainya Arsenal 5 match beruntun kalah atau seri lah, 3 kali kalah, 2 kali seri, kan tetap di papan bawah. Juru kunci. Kalau ada di zona degradasi aja, gue pengen lihat bener nggak dipecat atau enggak. Gue bilang sooner this year ya, tahun ini dipecat. Kalau dipecat, lo ini siapa? 2. Conte dan Favre-nya Dortmund. Jadi at least Conte walaupun dia selalu main dengan 3-5-2, whatever lah. Yang penting dia bisa ngangkatkan moral pemain. Itu yang penting sekarang. Sama otak gila ya Conte itu. Ya. Oke. Terima kasih Coach Justin. Ya, ayo nonton terus. Kita ngomong bebas-bebas aja di sini. Cuma di sini lo akan ngelihat Helmi Yahya ngomong sembarangan. Karena kita ngomongin bola nih. Nggak usah serius-serius ya. Ya, betul. Straight to the point. Bagus kita bilang, jelek kita bilang. Iya dong. Jadi kita bukan orang politik, kita ngomong itu nggak ada apalah, pokoknya kita ngomong apa adanya. Nggak ada filternya. Ya jangan lupa kita ada yang ini ya, R66 Media juga kita punya program baru namanya Airplay ya, Airplay, RPLY atau RPLY yang untuk mensupport untuk ada para penggila bola. Anda punya masukan-masukan silakan dan komen please ya, dan jangan lupa subscribe R66 Media. Dan kita akan memberikan 2 giveaway menarik ya, gelas Jasai ya, jangan lupa. Dan kalau komen di sini nggak bakalan diblok, oke? Kalau komen di gue baru gue blok. Jadi kalau lu mau ngomong apa-apa ngomong di sini bebas. Gue belum bisa meyakinkan admin untuk ngeblok. Jadi sekarang masih bisa. Mumpung dia bukan admin gitu. Kalau admin selesai lo ngomong jelek langsung diblok. Dan terima kasih untuk Mills ya. Wow, ini keren Mills, ya? Ini Mills, keren. Akhirnya dipakai. Good quality. Very good quality. Ini produsen lokal, pengusaha lokal yang membuat jersey dan dipakai oleh timnas ya. Ya. Dan juga Paralimpik ya. Paralimpik kemarin gue lihat juga pakai dan beberapa klub kayak tim basketnya Bali United sama sepak bolanya udah pakai Mills, terus tim divisi 2 PSG-nya Atta itu pakai Mills dengan ada beberapa tim lah. Keren, bahannya bagus. Saya kan milih banget kalau ya kita dukung produksi dalam negeri. Ya. Oke, kita jumpa lagi di episode keempat. Lebih seru lagi kalau Anda mau komen, mau ngusulin apa silakan. Mungkin kita akan bahas Liga 1 juga, mungkin ya. Oke, kita tentu tetap menunggu komen dari Anda. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Thank you coach.